Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imipia Aisyah Putri, NPM E1D 018048. Saya akan menjelaskan tentang modal perusahaan. Jenis-jenis modal perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu modal asing atau hutang dan modal sendiri. Modal asing terbagi dari tiga, yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Sedangkan modal sendiri terdiri dari modal saham, cadangan, dan keuntungan. Hutang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama 1 tahun, seperti kredit rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli, dan kredit wesel. Hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah adalah hutang jangka waktu atau umumnya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka waktunya paling lama, yaitu lebih dari 10 tahun, seperti pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Modal sendiri, modal saham dapat bersifat seperti saham biasa dan saham perfect atau saham istimewa atau saham prioritas. Cadangan yang dibentuk dari penyelisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak. Keuntungan modal adalah suatu keuntungan atau laba yang diperoleh dari investasi dalam surat berharga atau efek seperti saham, obligasi, atau dalam bidang properti, di mana nilainya melebihi harga pembelian. Struktur kekayaan adalah perbandingan baik dari artian absolut maupun relatif antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Struktur finansial adalah perbandingan baik dari artian absolut maupun relatif antara total kewajiban dan modal sendiri. Struktur modal kapital merupakan perbandingan antara kewajiban jangka panjang dan jumlah modal sendiri. Modal kerja yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari atau untuk menjaga kontinuitas usaha perusahaan. Contoh untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, dan membayar hutang dagang. Modal kerja yaitu jumlah dari si aktiva lancar. Jumlah ini merupakan modal kerja bruto. Definisi ini bersifat kuantitatif karena menunjukkan jumlah dana yang digunakan untuk maksud-maksud operasi jangka pendek. Waktu tersedianya modal kerja akan tergantung pada macam dan tingkat likuiditas dari unsur-unsur aktiva lancar, misalnya kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Pengertian modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar. Konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan kepada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasi yang bersifat rutin, atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar, gross working capital. Konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah konsep aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek, net working capital, yang jumlah aktiva lancar berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan laba dari usaha pokok perusahaan. Pada dasarnya, di mana-mana yang dimiliki oleh suatu perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Tetapi tidak semua dana digunakan untuk menghasilkan laba periode ini, dan sebagian dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan laba di masa yang akan datang. Pentingnya modal kerja. Kemungkinan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien memungkinkan perusahaan memberikan suatu kredit kelangganan, memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup, memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban tepat waktu, dan melindungi perusahaan dari krisis modal kerja.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.